A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi sudut. Apa sih definisi sudut itu? Sudut itu adalah ruang antara dua garis yang dipertemukan pada satu titik. Besar sudut dapat diukur dalam derajat atau radian. Later. Ini sudut A. Sisi di depannya adalah sisi B, C. Kita namai A kecil. Kemudian sisi di depan sudut B, sisi AC kita namai dengan B kecil. Dan sisi di depan sudut C, ini sisi A, B. Ya, nah ini adalah C kecil. Maka rumus aturan sinusnya apa? Rumus aturan sinusnya adalah A per sin A pasangan dengan sin sudut A sama dengan B per sin B. B kecil nih, sisi di depan sudut B pasangannya dengan sudut B sama dengan C per sin C. Jadi saling berpasangan antar sisi dan sudut di depannya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contohnya pada gambar berikut. Ada segitiga ABC, ada sudut B 45 derajat, sudut A 60 derajat, dan panjang BC ada 12 derajat. Nah, AC sama dengan berapa? Ada sudut serat 60 derajat, pasangannya 12 saling berhadapan. Terus ada sudut 45 derajat, tetapi kita belum tahu hasilnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus aturan sin. Berarti apa yang harus kita tulis? A C per sin B. AC ini ya pasangannya dengan sin B sama dengan B C per sin A. Di sini AC yang kita cari. AC per sin 45 derajat sama dengan 12 per sin 60. AC per setengah akar 2 sama dengan 12 per setengah akar 3. Bisa sama-sama dibagi, ini yang setengahnya. Jadi kalikan silang, AC kalikan akar 3. Akar 3 AC sama dengan 12 akar 2. Maka AC sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Kalian harus rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Maka panjang AC itu sama dengan 12 akar 2 kali akar 3. Akar 6 per 3 sama dengan 4 akar 6. Panjang AC sama dengan 4 akar 6. Aturan cos bisa dipakai di segitiga yang siku-siku kayak gini. Buat nyari panjang salah satu sisinya, misal gini, kita punya segitiga ABC dan masing-masing sisinya kayak gini. Nah, buat nyari sisi B, kita bisa pakai rumus B kuadrat sama dengan sisi samping, yaitu A kuadrat. C kuadrat dikurangi 2AC kali cos sudut hadapnya, yaitu adalah cos B. Nah, contoh langsungnya kayak gini. Kita punya sisi A panjangnya 8, sisi C panjangnya 6, dan sudut B 60 derajat. Kita belum tahu panjang dari sisi B. Yaudah, kita cari pakai rumus aturan cos saja. B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 8 cos 60. Jabarin semua. Ketemu B kuadrat sama dengan 52, kita cari akarnya, yaitu 2 akar 13. Positif ya, karena kita nyari panjang sisi bukan koordinat. Berikut adalah contoh sudut refleks. Pada gambar berikut, jika besar sudut HDJ sama dengan 150 derajat, maka besar sudut HIJ sama dengan sudut HIJ sama dengan setengah dikali sudut refleks. Sudut refleks itu yang ini sama dengan setengah dikali 360 derajat dikurang 150 derajat sama dengan
Setengah dikali 210 sama dengan 105 derajat. Di sebuah taman terdapat dua jalur yang membentuk sudut. Jalur pertama membentuk sudut 45 derajat dengan jalur kedua. Jika seseorang berjalan dari titik A ke titik B melalui jalur pertama, kemudian berbelok ke jalur kedua, berapa besar sudut yang dibentuk antara jalur pertama dan jalur kedua? Untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami bahwa sudut yang dibentuk antara dua jalur adalah sudut yang terbentuk di titik pertemuan jalur tersebut. Dalam kasus ini, sudut yang disebutkan adalah 45 derajat. Jadi, jika seseorang berbelok dari jalur pertama ke jalur kedua, sudut yang terbentuk tetap 45 derajat. Ini berarti saat berjalan dari A ke B, orang tersebut akan mengubah arah dengan memutar sebanyak 45 derajat. Dengan demikian, jawabannya adalah sudut yang dibentuk antara jalur pertama dan kedua adalah 45 derajat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi radian. Yang pertama, sejarah dan asal-usul radian. Radian adalah satuan standar untuk mengukur sudut dalam matematika yang berasal dari perbandingan antara panjang busur dan jari-jari sebuah lingkaran. Yang kedua, perbandingan dengan derajat. Satuan derajat tinggi dalam 360 bagian dari sebuah lingkaran penuh. Sementara satu radian setara dengan sudut yang dibuat oleh busur sama dengan panjang jari-jarinya. Di sini saya akan menjelaskan konversi antara derajat dan radian. Rumus konversi. Untuk mengkonversi antara derajat dan radian digunakan rumus 360 derajat sama dengan 2pi radian. Sehingga 1 derajat sama dengan n sama dengan pi per 180 radian dan 1 radian sama dengan 180 per pi derajat. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal dari radian, yaitu konversikan 90 derajat ke radian. Nah, gimana sih caranya? Nah, ya udah langsung aja kita bahas. Nah, tentu mari kita konversi 90 derajat ke radian dengan penjelasan yang jelas dan visualisasi. Nah, konsep dasarnya apa sih? Yang pertama ada derajat. Itu kan satuan ukuran sudut yang umum digunakan. Satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, kalau radian itu satuan ukuran sudut yang didasarkan pada panjang busur lingkaran. Nah, satu lingkaran penuh itu adalah 2 radian. Nah, langkah-langkah konversi 1. Masukkan nilai derajat, kan dalam kasus ini derajatnya adalah 90. Nah, yang kedua itu kita harus substitusikan ke dalam rumus. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengkonversi derajat ke radian, kita menggunakan rumus berikut, yaitu radian sama dengan derajat dikali pi per 180. Nah, langkah-langkah konversi. Yang pertama, masukkan nilai derajat. Kan dalam soal ini nilai derajatnya adalah 90. Dan kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu 90 dikali pi per 180. Nah, ini kita substitusikan, sama-sama kita bagi 90. Nah, kan tadi sama-sama kita bagi 90 dan hasilnya adalah pi per 2.